Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Inti sebuah keberadaan Rasul itu sebagai kebenaran. Dengan sebenarnya sungguh bahwa kami mengutus Rasulnya. Kafnya kamu, kaf itu zaman Nabi, sekarang kafnya harus di sopo kan gitu. Syahidan, keberadaannya Rasul itu adalah untuk menjadikan seseorang itu supaya bersaksi dalam kepastian bahwa Allah itu adalah hanya tulisan. Maka harus mengenali sang pemilik tulisan saat disebut Allah, yang punya nama Allah. Wa mubasyiron, mengetahui hakikat jati diri fitrah manusia, intinya manusia, inti kehidupan. Wa nadhiron, ada petunjuk yang menjamin seseorang itu untuk dapat sampai kepada Tuhan. Syahidan, bersaksi, roh kitempe, jelas. Mubasyiron, mengetahui kandungan zat di dalam tempe, di dalam deli maksud saya. Kan begitu, Pama, begitu. Ada protein, ada rezabium, kemudian kandungan di dalamnya itu mubasyiron, tidak hanya yang tampak mata. Wa nadhiron, dan ada yang membimbing cara membuat tempe supaya benar-benar untuk layak dijual. Perpaduan kan begitu. Paham tak maksud saya? Enggak. Pada saat sehingga supaya dalam fakta keimanan bersaksi, mengetahui diri, hakikat, bukan diri yang lahir tapi hakikat diri. Wa nadhiron, terbimbing, terarah, mengetahui tujuan. Litu'minu billah wa rasulih, supaya menjadi orang yang benar-benar menyatakan iman kepada Allah nyata. Dan keberadaan Rasul itu adalah Nur Muhammad, Nurullah, Nur Isa, Nur Musa. Sehingga kehidupannya itu akan selalu menetapkan dia dan membesarkannya, artinya menjadi orang-orang yang sadar sebagai hamba di keadaan apa saja. Bagaimana supaya mengenal yang punya nama Allah, supaya menyaksikan Allah, menyaksikan keberadaan Allah dan menyatakan bahwa Rasul itu bukan masalah fisik. Wa Muhammadun Rasul, Rasul bukan masalah fisik, tapi Rasul itu masalah keberadaannya sebagai yang hak, wenang dan sah, membawa risalah, ditunjukkan yang menunjukkan keberadaan dia kepada seseorang, supaya seseorang itu berada di dalam risalah dia yang punya nama Allah. Bicarane innalladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, dengan sebenar-benarnya sungguh harus dengan berlaku mencari kebenaran. Baiat ditunjukkan. Tadi kan dijawab di ayat sebelumnya. Jadi mutlak untuk berbaiat, untuk menjadi santri Pobosda berarti harus berbaiat, daftar menjadi santri. Mustahil seseorang nggak pernah daftar kemudian mencari abu-abu putih kemudian membeli di toko, kan nggak bisa begitu. Ayatnya nggak bisa begitu. Innalladzi yubayyi'unaka itu mudhari', fi'il keadaan saat ini, fi'il yang setiap orang harus menjadi pelaku untuk berada di dalam iman, untuk berada di dalam syahidan sebagai musyahidan, kemudian supaya basiron menjadi mubasiron, dan menjadi yang terbimbing nadhiron, supaya bersaksi, supaya mengetahui hakikat hidup,
supaya mengetahui tujuan dan arah pasti untuk apa kita di dunia ini. Itu adalah innaladzi yubayyunaka innama yubayyunallah. Berbaiat. Baiat bukan untuk janji keras kepala. Baiat tidak untuk janji fanatisme. Baiat tidak untuk janji ngeloke, membela dan menjatuhkan dalam pengertian negatif. Sama sekali bukan itu. Di dalam baiat itu justru setelah mengenal, maka sadar sebagai hamba, maka dalam perilaku kebaikan, kemaslahatan, kesolehan. Innaladzi yubayyunaka innama yubayyunallah. Yadullah, ayat yang butuh dicatat di sini. Yadullah fauqa aidihim, yang berada di dalam cakupan, yang berada di dalam liputan, yang berada di dalam lindungan, yang berada di dalam nikmat Allah. Itu adalah berkah yang baiat, yang dalam genggaman Allah. Wa man nakatha ya enam fa innama yanquthu ala nafsih. Pada saat sebuah kepastian setelah mengenali keberadaan Tuhan, mengenali hakikat jati diri manusianya, mengenali hakikat Rasul, mengenali hakikat Nur Muhammad, Nur Isa, kan tiga hal. Itu kan kaitannya dengan itu. Dan siapa yang melanggar janji, apa janji nih? Melanggar janji itu berpecah belah, ngeloke dan seterusnya.